Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menerangkan materi uji validitas dan reliabilitas. Dan pematerinya yang ke-1 ada Sindiani dengan NPM 2021650009, dan yang kedua ada Pina Hemalia Putri NPM-nya 2021650011, dan yang ketiga ada Selvi Arum Sahri dengan NPM 2021650015, dan yang keempat ada Hanifah Aulia Zahra yang NPM-nya 2021650040. Pengertian validitas. Validitas menurut Ajwar 1986, validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Dan menurut Cover dan Skinder dalam Julganep 2006, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Sisi lain dari pengertian validitas adalah aspek kecermatan pengukuran. Suatu alat ukur yang valid dapat menjalankan fungsi ukurannya dengan tepat, juga memiliki kecermatan tinggi. Arti kecermatan di sini adalah dapat mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil yang ada pada atribut yang diukurnya. Validitas instrumen dapat dibuktikan dengan beberapa bukti. Bukti ke-1, validasi konten. Memastikan bahwa pengukuran memasukkan sekumpulan item yang memadai dan mewakili yang mengungkap konsep. Dan validasi konten dapat dipahami juga memberikan bukti pada elemen-elemen yang ada pada alat ukur dan diproses dengan analisis rasional. Dan yang kedua ada validasi konstruk. Validasi konstruk fokus pada sejauh mana alat ukur menunjukkan hasil pengukuran yang sesuai dengan definisinya. Dan dapat dipahami juga, definisi variabel harus jelas agar penilaian validitas konstruk mudah. Definisi tersebut diturunkan dari teori. Jika definisi telah berlandasan teori yang tepat dan pertanyaan atau pernyataan item soal telah sesuai, maka instrumen dinyatakan valid secara validitas konstruk. Yang ketiga, validitas kriteria. Validitas kriteria fokus pada membandingkan instrumen yang telah dikembangkan dengan instrumen lain yang dianggap sebanding dengan apa yang akan dinilai oleh instrumen yang telah dikembangkan. Instrumen lain ini disebut sebagai kriteria. Ada dua jenis validitas kriteria. Yang ke-1, validitas kriteria prediktif, dan yang kedua, validitas kriteria bersamaan. Perbedaan kedua uji validitas kriteria tersebut terletak pada waktu pengujian instrumen dengan kriterianya, kegunaan atau manfaat uji validitas, dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika alat ukur valid atau benar, maka hasil pengukuran pun pasti akan benar. Dan validitas mempermasalahkan sejauh mana pengukuran tepat dalam mengukur apa yang hendak diukur. Ketepatan dinilai dengan validitas konten, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Dan validitas mempermasalahkan sejauh mana pengukuran tepat dalam mengukur apa yang hendak diukur. Ketepatan dinilai dengan validitas konten, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Ketepatan konten dan konstruk dinilai oleh ahli pada bidangnya. Instrumen dinyatakan valid secara konten dan konstruk apabila ahli sudah tidak memberikan saran atau masukan dan menerima isi format serta konstruk dari instrumen tersebut. Sedangkan uji reliabilitas kegunaannya adalah suatu pengujian yang berorientasi pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Dan permasalahan reliabilitas sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya karena keajegannya. Suatu instrumen dengan pilihan jawaban 2 atau lebih dikatakan reliable apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap subjek yang sama atau tes retest diperoleh hasil yang relatif sama, atau dalam satu kali pengukuran dengan instrumen yang berbeda atau equivalent diperoleh hasil yang relatif sama. Suatu instrumen dengan pilihan jawaban yang hanya 2 saja dikatakan reliable apabila nilai RI lebih besar dari RT. Sedangkan untuk instrumen dengan pilihan jawaban lebih dari 2 dikatakan reliable apabila koefisien reliabilitas alpha Cronbet di antara 0,70 sampai 0,90.
Hubungan antara reliabilitas dan validitas. Yang pertama, pengukuran tidak reliabel dan juga tidak valid. Kekurangan dari reliabilitas dimaksudkan bahwa terkadang pengukuran yang dilakukan adalah benar atau valid. Namun, apabila dilakukan pengukuran ulang pada waktu dan kesempatan lainnya, maka hasilnya berbeda. Yang kedua adalah pengukuran reliabel namun tidak valid. Proses pengukuran dilakukan secara konsisten dengan menggunakan konsep yang tidak tepat sehingga reliabilitas data dapat tercapai namun penilaian tidak valid. Yang ketiga adalah pengukuran valid namun tidak reliable. Secara umum hal ini disebabkan oleh adanya pertanyaan yang ambigu, sehingga menimbulkan multi persepsi bahasa maupun budaya responden yang berbeda, atau pertanyaan yang kemungkinan bisa berubah jawabannya disebabkan oleh perubahan waktu. Yang keempat adalah pengukuran valid dan reliable. Hasil ini adalah tujuan utama pada sebuah penelitian. Oleh karena itu, diperlukan proses identifikasi, pengukuran yang akurat dan sesuai dengan objek penelitian, serta memiliki hasil yang sama meskipun pada waktu yang berbeda. Metode pengujian validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas biasanya dilakukan secara statistik, yaitu dengan teknik korelasi, yaitu dengan rumus sebagai berikut. RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per akar dari N sigma X dikurangi X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi Y kuadrat, dengan keterangan RXY adalah koefisien korelasi, X skor item, Y skor total, dan N banyaknya subjek. Metode pengujian validitas dan reliabilitas. Reliabilitas instrumen dapat diuji dengan beberapa uji reliabilitas. Beberapa uji reliabilitas suatu instrumen yang bisa digunakan antara lain adalah tes retest, ekuivalen, dan internal konsistensi. Yang pertama adalah tes retest dengan rumus RXY sama dengan N sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurangi X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi Y kuadrat, dengan keterangan RXY adalah koefisien korelasi, N jumlah responden, X adalah skor setiap item pada percobaan pertama, dan Y adalah skor setiap item pada percobaan kedua. Ekuivalen. Ekuivalen adalah pengujian reliabilitas dengan uji ekuivalen dilakukan dengan cara mencobakan instrumen yang berbeda tetapi ekuivalen atau sebanding. Yang ketiga adalah internal konsistensi. Yang pertama ada rumus Pearman dengan rumus RI sama dengan 2RB per 1 tambah RB, dengan keterangan RI adalah reliabilitas internal seluruh instrumen, RB adalah korelasi produk momen antara belahan ganjil dan belahan genap, dan selanjutnya adalah rumus KR20 dan K. Rumusnya RI sama dengan K per K kurangi 1 dalam kurung ST kuadrat dikurangi sigma P Q per ST kuadrat, dengan keterangan RI adalah reliabilitas internal instrumen, K adalah jumlah item soal pada instrumen, PI adalah proporsi banyaknya subjek yang menjawab setiap item soal, Q adalah 1 kurangi PI, dan ST kuadrat adalah varian total. Uji validitas. Yang pertama, memasukkan skor angket ke tabel bantu dengan program Excel. Yang kedua, mendefinisikan variabel dengan SPSS. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang cara uji validitas kuesioner dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang cara uji validitas ini, perlu teman-teman ketahui nih bahwasanya dalam mempersiapkan skripsi ataupun pengambilan data dengan menggunakan kuesioner atau angket, nah kita perlu menguji validitas pertanyaan dari variabel yang diukur. Dan bagi yang memiliki software statistik yang canggih nih seperti SPSS,
pengujian validitas dapat dilakukan dengan mudah. Namun bagi yang tidak memiliki software tersebut, sebenarnya program aplikasi yang kita gunakan sehari-hari seperti Microsoft Excel dapat melakukannya dengan baik. Nah, caranya pun tidak sulit jika menggunakan MS Excel. Oke, lanjut saja. Kita akan membahas tentang cara uji validitas atau langkah-langkah uji validitas kuesioner dengan menggunakan Microsoft Excel. Baik, teman-teman bisa memperhatikan gambar yang ada dalam PPT dengan baik ya. Jadi, dalam langkah-langkah uji validitas yang pertama ialah memasukkan skor angket ke tabel yang dibantu dengan program Excel. Jadi, teman-teman memasukkan skor angket dari butir pertanyaan 1 sampai dengan 15, kemudian ditotalkan. Dan setelah itu, kita akan mendefinisikan variabel dalam SPSS. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi, dalam variabel view ada name, type, which, decimal, label, values, missing, column, elegant, dan seterusnya. Kita definisikan variabel-variabelnya ke dalam SPSS ini. Setelah kita definisikan, langkah selanjutnya ialah kita memasukkan data ke dalam SPSS. Data dalam SPSS ini mencakup soal 1, soal 2, soal 3, sampai dengan soal 15 yang sudah kita isi juga sebelumnya, kemudian sudah ada total, dan ini tampilannya ada dalam data view. Setelah kita memasukkan data ke dalam SPSS, maka kita bisa menganalisis data. Nah, untuk langkah kita dalam menganalisis data, klik Analyze, kemudian Correlate, dan yang terakhir klik Bivariate. Langkah selanjutnya ialah memasukkan semua item ke kotak variabel. Nah, kotak variabelnya bisa kita amati ya, seperti ini. Setelah itu kita klik OK dan tampilan hasil analisis akan ada hasilnya seperti ini. Nah, untuk lebih pahamnya lagi di sini diberikan contoh tabel rangkuman hasil uji validasi motivasi berprestasi. Jadi, jika tabel itu kurang dari R, hitung, maka instrumen pengujian dikatakan valid. Reliabilitas atau keandalan adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Dalam penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Uji reliabilitas suatu instrumen. A. Tes retest. Dilakukan dengan cara mencobakan suatu jenis instrumen beberapa kali pada subjek atau responden yang sama. B. Equivalent. Dilakukan dengan cara mencobakan instrumen yang berbeda tetapi ekuivalen, sebanding atau sepadan. C. Internal konsistensi. Dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan beberapa teknik. 1. Spearman-Brown split half memiliki satu jawaban yang benar. 2. KR20 dan KR21 memiliki satu jawaban yang benar. 3. Alpha-Cronbach memiliki jawaban yang benar lebih dari satu. Uji reliabilitas. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, buka data pada hasil skor kuesioner pada SPSS sama pada pengujian validitas. Yang kedua, menganalisis, analisis, klik scale, klik reliability analysis. Lalu yang ketiga, memasukkan seluruh variabel yang valid dari hasil pengujian validitas. Setelah itu, klik statistik pada deskriptif, pilih for click scale if item selected, klik continue. Dan klik OK dan akan keluar hasil analisis reliability statistik. Thank you for watching.